Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih mendengarkan firman Tuhan supaya kita semakin dibenarkan, supaya kita semakin diteguhkan, supaya kita memiliki pengertian yang benar dan jelas, supaya kita jangan sampai salah arah dan salah dalam mengimani apa yang dilakukan, apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, hari ini di awal pekan ini, hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, kita masih mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Kudus Tuhan dalam doa kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sekali lagi firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan mau berbicara soal najis atau kenajisan kepada kita. Apakah itu sebenarnya najis atau kenajisan? Najis itu adalah hal yang kotor, yang membuat orang itu tidak layak untuk datang ke hadapan Tuhan, apalagi untuk beribadah kepada Tuhan. Bagi orang-orang Yahudi ini sangat-sangat ditekankan sekali. Jangan sampai ada orang yang bersekutu bersama dengan mereka adalah orang-orang yang najis. Dan pada saat itu konteksnya firman Tuhan ini murid-murid Tuhan Yesus, mereka makan tetapi lupa atau tidak membasuh tangan mereka. Sekalipun makna daripada membasuh tangan itu bagi orang Yahudi itu berbeda dengan apa yang kita pahami. Buat orang Yahudi, membasuh tangan itu ada tata caranya, ada ritual-ritualnya, ada yang harus dilakukan. Jadi tidak sekedar hanya mencuci tangan seperti yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika mereka murid-murid Tuhan Yesus makan tanpa membasuh tangannya, ini merupakan hal yang sangat-sangat pantang buat mereka. Sehingga mereka mencela, sehingga mereka menghakimi, sehingga mereka menyalahkan, menghina bahkan. Buat apa? Buat murid-murid Tuhan Yesus, bahkan bagi Yesus sendiri. Guru, bagaimana mungkin murid-muridmu makan tapi tidak membasuh tangannya? Itu buat mereka sangat hal yang sangat penting sekali, ya kan? Dan buat mereka orang-orang yang makan tanpa membasuh tangan itu tidak layak di hadapan Tuhan, apalagi datang ke hadapan Tuhan. Untuk bersekutu bersama dengan mereka pun tidak layak. Makanya mereka mencelah itu. Oleh karena itu makanya Yesus berkata, menyatakan hal-hal yang baru kepada mereka. Dia mau supaya banyak orang jangan sampai seperti orang Farisi ini lagi. Makanya dia tekankan kepada mereka, apa yang masuk ke dalam mulut tidak ada satupun yang bisa menajiskan kita. Memang secara logika, apa sih yang masuk ke mulut? Baik itu karena tangan kita yang kotor. Masa sih gara-gara makanan kita kotor kita berdosa? Coba pikir-pikir dulu. Gara-gara makanan kita tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Coba pikir-pikir dulu. Itu yang mau Yesus tekankan. Makanya yang mau Yesus tekankan bukan soal apa? Soal lahiriah, kebersihan lahiriah. Makanya dia katakan, tetapi apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Itu berasal dari hati. Dan itu yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut? Apa yang keluar dari mulut ini adalah pencelaan. Seperti yang mereka lakukan tadi. Mereka mencela, menghina, menyalahkan, menyakiti orang lain, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik melalui mulut-mulut kita, perkataan-perkataan kita ini. Itu yang menajiskan kita.
Jadi saudara-saudara, bukan karena makanan kita. Oleh karena itu Yesus mau tekankan kepada kita, mari kita menjaga hati kita tetap bersih, tetap kudus, tetap setia, tetap baik. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang baik. Sehingga itu tidak menajiskan kita. Sehingga itu tidak membuat kita berdosa. Dosa itu membuat orang najis dan tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Karena dosa kita tidak diperbolehkan dan Tuhan sendiri tidak mau ditemui oleh orang-orang yang najis, orang-orang yang berdosa. Tetapi bukan karena apa? Lahiriah kita, karena kotor, bukan itu. Makanya mulai hari ini saudara-saudara datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang bersih. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau kita datang ke hadapan Tuhan, sekalipun tubuh kita bersih tapi hati kita jorok, hati kita penuh dengan kejahatan, itu tidak berguna. Dan Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Yang Tuhan pentingkan adalah hatinya dulu. Kalau hatinya bersih, maka Tuhan boleh menerima dia. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari bersihkan hati kita, jaga hati kita. Jangan sampai hati kita dikotori oleh perilaku-perilaku dan pikiran-pikiran yang jorok, yang jahat, yang tinggal dalam kebencian. Tapi biarlah hati kita penuh dengan kasih, cinta, sehingga apapun yang keluar dari hati kita dan dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataan yang apa? Yang memberkati, yang menyukai, yang menyenangi dan menginspirasi oleh orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah hati kita tetap bersih, tetap kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah itu, biarlah kami boleh menjaga kekudusan hati kami supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan, jaga hatimu supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.